amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 172, alamiah kedua. Dan janganlah engkau suka berhias. Maksud berhias di sini apa? Seperti berhiasnya perempuan. Kita laki-laki jangan kelakuan seperti perempuan. Nah ini jangan. Memang sudah Allah ciptakan kita laki-laki, jadilah laki-laki. Kalau diciptakan perempuan, jadilah perempuan. Jangan kita berhias, bertingkah laku, berkata-kata seperti tingkah laku kata-kata hias-hiasan perempuan. Itu tahulah Bapak Ibu, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Arti dilaknat kada diberi Allah kepada orang tua rahmatnya, kasih sayangnya, bahasa kitanya Allah murka. Ya dikurang-kurangilah Pak Ibu ibadah yang Allah turunkan. Kenapa maka ada bala? Karena banyak maksiat. Al-bala'u idza nazila amma, bala itu kalau turun kena semua. Yang baik-baiknya kena. Seperti pian misalnya digigit semut merah. Lalu pian ambil baygon, nang disemprot ke mana? Pian, kaki pian tuh digigit semut merah. Lalu pian menyemprot, yang pian semprot, yang mana pian semprot? Orang yang bujur nang menggigit, nang disemprot. Kenapa maka sekampungan disemprot? Itu sama. Al-bala'u idza nazala amma, bala itu kalau turun kena semua. Jangan kita berhias berkelakuan seperti perempuan, seperti berhiasnya perempuan. Dan jangan pula engkau sembarangan seperti sembarangannya seorang hamba. Apa tuh? Kalau 17 Agustusan tuh Pak Ibu, iya dipakai laki-laki itu pakaian daster itu pakaian perempuan. Nah ini nih apa guru hukumnya? Panitianya dapat dosa haram, yang melakukannya sama dosa juga. Coba Pak kita kuat-kuat memegang agama Bapak Ibu, kuat-kuat memegang agama, jangan sampai kita terlalu rapuh. Jangan mau ya dipakai pakaian bedester. Dester itu pakai laki-laki perempuan. Aneh abahnya Udin memakai dester ini. Maka 17 Agustus lagi, 17 Agustus itu hari kemerdekaan, bukan hari kemaksiatan. Kalau ada lagi Tuan Guru Jiruno menyampaikan bala jadi turun. Karena dianggap 17 Agustus itu seperti hari bergembira, bukan hari bersyukur. Hari mengingat kembali perjuangan pahlawan Republik Indonesia. Hari mengingat kita terjadi pertumpahan darah dari para pejuang. Hari mereka memilih lebih baik hidup terhormat, lebih baik mati terhormat daripada hidup terjajah. Nah itu tuh hari perlawanan kemerdekaan itu, dengan untayan air mata, berlinang darah, nyawa taruhan, banyak yang meninggal dunia. Sekalinya hari nanaikan pinang. Nah, angka itu lama Pak kita kuat-kuat cari Pak acara yang baik, yang ada pendidikannya, nilai positifnya ada untuk generasi penerus, supaya jangan menganggap pahlawan 17 Agustus itu hanya dimaknai tarik tambang, hanya dimaknai nanaikan pinang, hanya dimaknai makan kerupuk.
hanya dimaknai hari berjogit-jogitan kualat lawan para pahlawannya. Di kampung Tupai gue ada juga orang meminta-mintaan 17 Agustus. Ada aja. Belum menyumbang aja juga. Udah naik dulu nyumbang selesai. Sukarela menyumbang, belum sumbang. Bisa berubahnya, murid namanya. Biar aja di badan panitia pemalang, ada apa-apa. Ujar panitia 17 Agustus misalnya Gurudin pemalang keker, biar ada apa-apa juga. Kalau maulid 100.000 menyumbang, nah bagus. Kalau 17 Agustus 5.000 menyumbang, di padang buahnya Gurudin keker, biar. Ayo, tegas. Tapi ada yang terpaling kayak gue 17 Agustus 100.000, maulid 5.000, membuat anak berempat, bangkrut penitia. Di budaya ada permasalahan mungkin. Moninya bujur sandal di situ. Agama yang kita cintai. Apa yang benar baik bakal kuat seperti perempuan. Ingat apabila berhias seperti berhiasnya perempuan, tahu lah ya. Anak-anak kita jangan sampai nang lalakian senang bakalan lawan bibinian. Jangan dulu. Karena kelakuan bibinian tuh karena ditirunya. Mulai lagi kecilnya bakal kawanan anak kita lalakian lawan bibinian. Karena ini jadi alay. Anak-anak naikkan. Kamu jangan pengawalan bibinian, lain aja. Lalu pandirannya gaya bibinian, tingkah laku berjalannya seperti perempuan, ngalih di gua itu gara-garanya inya baik atau juga kawan mulai kecil dengan perempuan. Tapi gue punya anak itu kalau kuat laku gue di tayangan televisi, nah jangan. Untuk pencegahannya itu Bapak Ibu. Yang kedua, anak kita perempuan jangan dibiasakan berkawanan dengan laki-laki. Kainanya tomboy, menampar ke laki. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Umah bibinya nih malah laki, walahan lakinya dipadai lakinya. Sekalinya ini berpandir, mulutnya kayak lalapan petasan. Nah, hilang kewanitaannya, muncul kelalakiannya. Ketika ia punya suami, walahan suami, memadahi, ia memadahi juga. Timbul kelalakiannya, ada baik juga bibinian tuh malah laki. Nanti besok sungai, apa malah laki itu? Dia tomboy, bibinian touring, ada bayi touring. Yang touring itu lalakian. Anak siapa itu? Nah, yuk Bapak Ibu. Tingkah lakunya tuh kayak bapak lakuan kayak lalakian. Moha bibinian, awak bibinian, kelakuan 100% lalakian. Jangan juga. Muha laki-laki, rupa laki-laki, badan laki-laki, tapi tingkah laku dan ngomongnya persis perempuan. Ada baiknya. Apa baiknya mana itu? Apabila sudah kayak itu, iya Pak Ibu kita ada homo, ada lesbi. Jiwanya kebibinian, padahal lalakian. Jiwanya kalalakian, padahal bibinian. Bahaya. Nah, orang-orang yang seperti itu tergantung kedua orang tuanya. Pergaulan anak dijaga.
Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata atau minyak rambut. Nah, itu kalimatnya terlalu banyak. Celak mata bagus laki-laki, tapi bagi perempuan lebih bagus lagi. Bagi perempuan siang baca mata atau malam baca mata dianjurkan. Bagi laki-laki itu seminggu sekali cukup baik. Ini tiap hari baca mata kurang baik, bukan haram. Nah, tahu kalau sudah ini ada catatannya lah. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celak mata. Artinya siang malam bercelak mata. Jangan kalau laki, kalau perempuan silakan bercelak mata siang dan malam, bagus. Atau minyak rambut, terlalu banyak minyak rambut laki-laki jangan. Aku kada pernah minyak rambut. Nah, kapan minyak rambut lapitan? Ada minyak rambutan. Ada. Bukan kada boleh, ayo aja nambah minyak rambut, tapi jangan terlalu sering, sadang-sadang aja. Apalagi sudah bersulan, apalagi minyak rambut lagi. Berarti bukan haram, minimal di sini dilarangnya makruh, jangan. Nah kalau perempuan bagus niat, mau merawat rambutnya bagus. Kalau laki-laki silahkan merawat rambut, tapi jangan seperti perempuan. Perempuan tuh rambutnya panjang, ada kawat, ada merawat. Kalau laki-laki di Pak Ibu aman aja. Yang dilarang di sini jangan seperti perempuan, itu maksudnya. Kalau minyak rambut tuh dari seolah apa tuh kurang areng kan? Ada kawan bris, wah bris apa bris laki-laki masa kini. Kira-kira Tuhan ini masa minyak rambut, rambutnya kan tapi ada lagi. Nah, itu Bapak Ibu itu. Orang bahari biar minyak rambut, minyak yang dirinjing itu, minyak lalaan. Urut melihat biarlah ada maaf ada dalam hubannya. Tapi minyak yang dirinjing itu atau minyak goreng. Tapi kelihatannya minyak goreng bahari asli dari Nior. Wah ini minyak goreng itu diaduk rambut baik-baik sampai bangun besamok bentar. Apa yuk gara-gara ini bercampur apa kan? Bahari asli itu kurangi, bukan haram, minimal makruh. Kalau merawat rambut dosa. Seadanya aja mau anak merawat diri ini Pak Ibu jangan sama dengan perempuan. Kenapa? Gue merawat diri mandi, rapikan, ini cabut 40 hari sekali itu merawat karena ini dicabut, jangan gondrong. Sunat, nah ini, oh nama hadir dicabut, nah 40 hari sekali, nah ada dulu ini diundang. Main kalau nama hadir nih nanti anak diundang, ikam belum bilang yang ini 40 hari sekali lalu bersih itu dianjurkan. Itu namanya di dalam Islam Bapak Ibu, kita laki-laki ini merawat kuku, jangan panjang, potong. Itu namanya merawat. Islam tuh maksud merawat bukan disamakan dengan laki-laki. Perempuan tuh perempuan jangan sama dengan laki-laki, laki-laki jangan sama perempuan. Kuku maaf panjang ada bagus. Bapak Ibu, sampai ke situ Islam itu luas. Perempuan
bikin gue pakai pacar, jangan pacarnya jenis kotek, jangan. Bagus perempuan tuh berpacar, kadang mudah karena teluh, santet, parang maya. Laki-laki berpacar haram. Supaya berbeda laki-laki dengan perempuan. Kecuali pokoknya rastungan. Nah, lalu boleh laki-laki itu melarang berpacar juga karena ada tujuan sebab rastungan. Kalau ada rastungan, laki-laki berpacar hukum haram. Perempuan dianjurkan, bahkan disunatkan. Nah, bagusnya supaya kita berbeda, kita dengan perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hendak memotong rambut jangan sama dengan laki-laki. Bedain. Jangan sama, panjang ke bawah pundak sedikit. Ini pak pendek, pak ibu perempuan itu, ibu-ibu perempuan seperti laki-laki. Ada boleh, bisa haram. Kalau tanya kan apa cel, kayak potong rambut kalau pendek nyaman dulu mandi wajib, mandi wajib. Jawabannya gitu soalnya. Ada ya kalau warga kalau tuh bertanya yang perempuan tuh boleh potong rambut paman kayak apa? Ke bawah pada bawah, jangan ke atas pada bawah rambutmu itu. Kalau ke bawah pada pantat pak, kepanjangan. Kalau anak panjang benar di pundak, bawah pundak atau sampai pinggang ke atas sedikit, jangan ke bawah pantat. Kenapa? Karena tahi enak. Sadam sudah panjangan. Api kena nale. Kalau kuring kali ini leher, nya ada tuh bibirnya nih, lakinya kalau lah. Aku ketujuh kamu umpamanya panjang rambutmu sampai ke bawah pantat, ada baik, bukan terlalu lari pulang itu. Perempuan tuh panjang paling tidak sampai nih pinggang, jangan ke bawah pada pantat, ke atas pada pantat. Ya ingin pinggang, tuh panjangnya cukup. Kalau sedang menengah sampai di dekat pundak, ke bawah pundak. Jangan lagi ke atas pada pundak memotongnya, itu kependekan. Allah melaknat karena dapat rahmat kasih sayang Allah. Enak ibu-ibu biar. Bagi laki-laki jangan panjang rambut. Laki-laki baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Apa sejarah Nabi jadi panjang rambut? Nabi itu jadi panjang rambut, sibuk dakwah, sibuk memimpin perang. Setelah selesai, baru sidin potong. Yang itu tapi itu aja. Oh ini Nabi berpanjang-panjang rambut. Habib pengguru, Habibkah? Pokoknya Nabi kadang menganjurkan laki-laki menyerupai perempuan. Kalau laki-laki panjang rambut sama ada dengan perempuan sama. Makanya belajar hadis Nabi itu harus berguru. Ikuti guru-guru kita Bapak Ibu. Jangan mengikuti ilmu-ilmu yang kada jelas. Guru-guru kita enggak ada pernah Pak Ibu mengajarkan panjang rambut enggak. Bidang itu nanti ikuti. Urang sunnah Nabi masuk WC kaki kiri itu yang diikuti. Motong koko yang diikuti. Mencabut bulu katiak yang diikuti. Bersih-bersih badan, merapi-rapikan kamar, bersih-bersih pekarangan. Itu sunnah Nabi. An-nazafatu minal iman. Ini rambut panjang yang diikuti. Janggut itu sekedarnya aja, jangan panjang benar. Janggut sunat bagus, berjanggut guru bang, bini urut kadang nggak bisa berjanggut ya. Mau berjanggut bini sama bagus. Sunah Nabi berjanggut, nah itu bagus Pak Ibu. Guru dia kenapa maka ada berjanggut?
Guru ulun banyak ada berjanggut. Nah itu jawabannya. Guru Sukri kan berjanggut, guru Hatim kan berjanggut, guru Sekumpul kan berjanggut, guru Ibad kan berjanggut, guru Rasyad kan berjanggut, guru Muas kan berjanggut, guru Sarne kan berjanggut. Ada sedikit. Tapi kada perlu dipermasalahkan. Itu sunnah Nabi. Ini panjang janggut 3 kilat, kepanjangan. Hampir rawat juga Bapak Ibu. Apa zaman pulang itu jemput toh panjang. Habib Umar habis dia. Berjanggut sih sadang kakak yang pian ya nih. Sadang Habib Umar habis. Dan boleh Bapak Ibu disemer, tapi ingat semernya merah lah, jangan semer hitam. Ya boleh. Guru Pami Zamzam berjanggut juga, Syekh Nurdin Marfu berjanggut juga, tapi gak ada panjang. Dokter Sabran berjanggut juga, tapi gak ada panjang. Itu perguruan mulut juga semuanya itu. Nah ayo nang hadir-hadir, jangan ikut-ikutan kecuali harus pakai ilmu. Dan jangan terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu. Nah, ini banyak juga yang terjadi ini. Jangan terlalu menekan, memaksa orang lain dalam menunaikan, melaksanakan hajatmu. Kita memaksa orang supaya terkabul kehendak kita, bahaya. Karena suatu saat Allah akan merasakan kau akan ditekan orang lain juga. Hati-hati nih. Mentang-mentang berkuasa misalnya, terserahnya siapa. Suami misalnya menekan istrinya, jangan. Jangan kita memaksa istri kita untuk melaksanakan apa maunya kita. Itu kita harus sesuai kemampuan istri. Misalnya apa kapil menyuruh apa-apa, inya kada mampu istri ini, jangan kita paksa di luar kemampuannya. Siap kita untuk tidak ditaati. Kenapa? Karena kita menyuruh istri di luar kemampuannya. Ibu-ibu jangan memaksa suami di luar batas kemampuannya. Apabila kita memaksa suami di luar batas kemampuannya, rumah tangga tidak akan langgeng. Karena kita memaksa suami, memaksa dia di luar batas kemampuannya. Berat juga Pak Ibu ya. Ini banyak juga terjadi nih. Pian nyuruh anak pian misalnya di luar batas kemampuannya, kadang apa? Ini banyak nih Pak Ibu. Kenapa lagi itu? Misalnya lagi lah dadakan meminta misalnya guru awal, anak mau dipaksa-paksa mendadak. Ada yang mendadak tuh Pak, dadakan guru biar datang hari ini dulu lah, kami sudah sepakat dulu yang mau undang pian datang hari ini. Hah? Datang apa? Ini orang habari dulu ulut kau ada guru ini sudah kesepakatan, pian yang sepakat, ulutnya belum. Ada namanya itu Pak Ibu. Nang bagus tuh kalau anak berurusan pian kapan pisahnya satu. Nang kedua kalau tanggalnya kami berencana tanggal ini asalnya tanggal ini. Nah guru pilihakan guru tanggal apa pian nang awal. Nah bagus.
bujuran. Apabila ada seperti itu keurusan, itu namanya penekanan, bahkan bisa pemaksaan. Datang orang ke rumah, kami guru sudah sepakat tanggal anu bermaulidan, jamnya jam sekian, mohon pian untuk bisa mengabulkan hajat kami, dan kada kau lagi selain tanggal itu. Kayak Pak, mungkin sebagai guru dilihat ya dulu tanggalnya. Nah, itu namanya meminta dan memaksa. Harus tanggal ini, jamnya jam ini, kami sudah sepakat meminta pian. Ada kau lagi diubah-ubah. Lihat di kalender. Nah, ada 3 kali dia guru kami ini meminta pian ditolak terus. Cara pian salah. 3 kali dah ditolak terus. Berarti 3 kali ini gue 3 tahun. Pokoknya gaya pian ini bawa aja ke guru lain, insya Allah pian kada dikabulkan. Kecuali guru nang mungkin sini kada ceramah, nang guru nang kesantai mungkin kawan. Ada guru kami anak pian. Nah, kalendernya sudah. Maka itu caranya guru beridaan. Kami kan lagi urusan nang pian. Alhamdulillah. Itu salah Pak Ewe nama itu caranya. Kita yang perlu dengan orang, kita harus menyesuaikan orang kapan misalnya. Jangan kita memaksa orang harus mengerti kita sekampungan, gak bisa. Itu namanya pemaksaan. Nah, banyak pada akhirnya apa? Nang meminta tadi Pak Ewe penyinggungan, guru nang menolak dianggap jual mahal. Lalu kada bagus. Gara-garanya itu tuh banyak. Dan jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa kezaliman. Nah, memanfaatkan orang lain supaya orang lain tuh macam-macam sama kita, karena ada namanya roh. Mengupayakan orang lain supaya orang lain tuh mencelakakan kita, zalim. Lalu kalian nampak kita secara langsung yang melakukannya, tapi lewat orang lain, dosa besar. Kembalinya kepada kedua. Lihat Bapak Ibu. Jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa kezaliman. Diupayakannya menyantet, siantetnya lewat upah orang lain. Iya gitu. Maka banyak kayak ini kejadian-kejadian seperti ini. Tapi tunggunya ada aja pengadilan Allah. Itu aja Pak Ibu. Ada aja pengadilan Allah. Berarti 2 Bapak Ibu, nanti antara ilmu yang kita baca nih, jangan menekan orang lain atau memaksa orang lain supaya orang lain yang kita paksa mengabulkan keinginan kita. Caranya menekan, caranya memaksa, bahkan mengancam. Yang kedua, jangan sampai orang lain disuruh untuk mencelakai kita. Berarti orang ini ya betul. Kalau minyak di HP itu apa tuh? Orang lah, kan? Nah, itu pasti ada tuh. Ada apa Bapak Ibu? Allah Maha Tahu. Kita orang beriman di jam, tapi kalau tegang, stres, jangan. Ada aja Allah Taala.
Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apakah Allah Ta'ala tidak menghukumkan seadil-adilnya? Di dunia ini Pak gue kadang-kadang kita merasa kita yang benar, padahal kita yang salah. Atau kita menuduh orang salah, perasa kita yang benar, padahal yang kita tuduh salah dia yang benar, kitanya yang salah. Apalagi Bapak Ibu jadi guru, perasa pambujurnya pada orang, padahal guru yang seorang yang salah. Bisa namanya Imaduddin, perasa pembujurnya terus itu rumah irama jadi pengaruhnya. Itu tuh bahayanya tuh. Diberi berdebat karena mau berdialog, ada mau hadir, nah itu berdebat dialog pulang tuh ada hadirnya. Nah, mun ulut baik gue lah kita nih kuat dalil menurut kita, ketahuan baik nih di dialog tuh enak, di forum tuh ketahuan. Kalau ulut baik gue lah dalam kebenaran, lalu orang mengundang debat, orang ketujuh benar, tujuh kebenaran harus dikuat, kesalahan harus dibongkar juga. Ulut senang, asal di forum. Kalau di medsos jangan buang-buang waktu. Berapa kali kita menghadiri debat itu baik-baik. Yang baru-baru tadi dipanggil Pak Wali Kota, datang. Jangan takutan kalau manusia nih, takutan orang tahu Allah. Kalau kita kuat dalil ngapain? Jangan tapi banyak ngomong di medsos, keluar berdebat silakan. Kalau ada punya argumen yang kuat, nah ini mah hindar dua dialog debat. Nah ketahuan bahasa orang tuh, Rasulullah tuh kan ada dalam doa sidin, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada lemah, ada berdaya, ajzi wal kasal, pemalas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ulun juga berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut, wal bukhul, kikir, pelit, medit, engken, pemalar. Absunan. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ulun berlindung kepada Engkau ya Allah min ghalabati daini, daripada terlilit utang, wa qahrir rijal, tekanan dari siapapun. Nyaman, jangan ada yang menekan, merdeka aja, nyaman kan? Tuh doa Rasulullah tuh, ayo anu nih doanya itu kuat. Makanya ulun ipai gue berprinsip lah, ulun kada hendak mengikat orang ya ulun, karena ulun kada punya tali. Ulun pun kada mau diikat orang, karena ulun punya kaki. Emangnya mengikat orang ulun kada mau, karena ulun tidak punya ada tali. Diikat orang ulun kada mau, karena ulun punya kaki. Terserah ulun naik kemana, asal nak baik-baik aja. Coba kita baik gue punya kaki tapi rasa terikat, nyaman lah. Atau kita mengikat orang kan nyaman lah kita. Nah itu caranya. Hadis Nabi lah lengkap. Nah lagi lah. Dan jangan pula engkau memberitahu anakmu dan istrimu, apakah lagi orang lain akan berapa jumlah uangmu. Nah tuh coba garis bawahi. Dan jangan pula engkau memberitahu anakmu dan istrimu, apakah lagi orang lain akan berapa jumlah uangmu. Nah ngapain belum makanan kayak ini? Terangkan nah Bapak Ibu,
Kita sebagai suami wajib menafkahi istri dan anak. Total uang yang kita miliki, hanya kita yang tahu. Tapi tetap kita menafkahi anak kita dan istri kita. Kita yang tahu total uang kita. Nah, lalu kita menyerahkan ke anak, menyerahkan ke istri. Kenapa? Supaya kita pun juga kalau membantu orang tua kita. Ini kita laki-laki untuk membantu orang tua kita, untuk membantu saudara-saudara kita, keluarga kita, saudara kita. Tapi sudah beres urusan istri dan anak. Nah, ini penting. Minta maaf Allah. Boleh nggak guru istri yang memegang uang kita? Boleh, tapi jangan semuanya. Biar kita perlu minta duit kalau ini kayak itulah. Nambah cari siapa? Biar kenapa maka biar kita merdeka, hendak berbelanja, hendak berhubung minta duit kalau ini, sedang itu duit biar serahi ini uang kita simpan uang kita untuk keperluan kita. Apabila Pian menyerahkan kepada istri semuanya, Pian siap dan merdeka. Bujur di kita. Minta maaf ibu-ibu, memang itu hukum. Berapa total duit Pian abahnya? Napa ikam bertahun-tahun itu? Nang penting ikam nafkahi selesai, ada cukup gak? Ada WNI juga dalam ini. Bini itu dididik supaya bakti suami. Bukan suami egois, memang seperti itu pemimpin. Nang salah itu bini jadi laki, laki jadi bini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, diancam uang gak bini, awas kabehnya yang membiar macam-macam. Ikam nak bukulin macam-macam. Maling benar nih. Sakanya kan Pian kulik nih ke rumah nih, jerburudin, nah kekalahian namanya. Maksudnya kayak ini Bapak Ibu. Kita kan sebagai suami pemimpin, ya kan ya? Di rumah tangga. Kalau kita yang memimpin, istri boleh memberi pemasukan pendapat. Misalnya urut nyetir mobil, kita situ aja lah, nyetir mobil, istri di samping, istri jangan mengganggu-ganggu kita nyetir mobil, tapi kalau memberikan pandangan cara nyetir mobil bagus, yang menyetir mobil tetap kita. Contoh, yang menyetir mobil tetap kita. Coba kalau menyetir berdua, gak bisa. Dan si istri percayalah kepada suami, suami ini dia paham tentang nyetir mobil. Kalau ingin memberi pemasukan silakan, tapi kalau ikut nyetir mobil di ketika suami nyetir mobil ya Pak, jadi nama mobil itu. Nah, ikam boleh memberi pemasukan, tapi yang menyetir tetap aku. Berarti kalau Bapak Ibu nyaman kita bersedekah. Nah itu makanya jeruk ulun kalau kita lah, maaf kita bapak-bapak, tak banyak bini gaji daripada laki. Laki yang tuh banyak-banyak ada minggu bawah. Ini bujur harus jawab panggilan. Tak sugih bini pada laki. Laki yang tuh ada minggu bawah. Dicibirinya. Muka itu caranya gue. Aduh ini ulun bini lawan orang sugih. Silahkan bini lawan orang sugih. Didik ingat. Bakti dengan suami itu wajib. Ada kawan mendidik gue, aduh usah. Cari yang kurang biasa sederhana aja. Tanya mana dulu, mana? Ada Pak Ibu
lalaki yang binian maka itulah yang berbini badan ini keluarga. Biniannya ini banyak kan buat bisnis. Lakiannya ini kurang sederhana aja usaha. Minta pendapat ulun, bujuran di fakta. Bini ulun berenang berusaha. Ini orang bisnis man berbuat. Usaha ikam apa? Usaha orang kecil-kecilan. Sedangkan bini ini usahanya agak maju besar guru. Nang bagus selama biar kau menafkahi bini pian kayak itu dia ikam urus anak-anaknya di rumah. Suamimu masih sanggup menafkahi kamu, ngapain ikam berusaha? Suamimu masih sanggup menafkahimu, ngapain berusaha? Jangannya sama-sama bekerja itu seimbang. Nah ini bini maju benar usahanya, omsetnya sebulan misalnya 10 juta, nang laki omsetnya sebulan 1 juta. Ada apa beda ya nih deh? Bini jadi gubernur, lepas. Sebab kalau ada di lapas kita kalau mau menjabatnya, kan malah dia dulu lah. Nah ini nih, berarti baik supaya di dalam rumah tangga itu ada keseimbangan. Suami tetap memimpin, tapi yang banyak terjadi itu, yang kesenggangan di rumah tangga itu kada stabil, ada seimbang. Tagana bini gaji daripada laki. Banyak. Kecuali bininya manut dan tawaduk rendah hati seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah orang terkaya, tetapi Sayyidah Khadijah gimana dengan Rasulullah? Ya. Sayyidah Khadijah saudagar terkaya. Di ketika mendapatkan Rasulullah, mendapatkan Rasulullah, hartamu ya Rasulullah, gunakan untuk dakwah ya Rasulullah. Aku serahkan seluruh hartaku untukmu ya Rasulullah. Ada mana itu? Ada. Ada orang Jawa, berarti ada malik. Ini urusannya. Sebab Bapak Ibu kalau kita Pak Boy maaflah, seluruh harta kita istri yang menguasai, ngalih kita. Anak bersedekah ngalih, beli bensin ngalih, anak berhukum ngalih. Nang berusaha seorang, nang menguasai, bini sakit ini. Artinya orang di dompet harus ada duit. Kita serahkan ke istri kita uang, tapi kita harus ada di dompet uang. Maaf, kalau perlu isi dompet kita tuh berapa uangnya bini kan perlu tahu. Yuk selesai, jangan. Umanya ambilkan bang dompet tuh, ambil satu dompetan, ambil. Umanya ambilkan bang duit tuh 100.000 dalam dompet tuh, dompetnya diambilkannya. Itu bini nang hebat tuh. Nang ini ambilkan bang 100.000, ambilnya 100.000, 200.000 buat jadi dalam. Cari bini lain. Nah, ini Bapak Ibu orang berumah tangga. Nah, itu di garis bawah itu, yang dalam kitabnya. Kenapa? Nah, yang ada uang. Karena jikalau mereka mengatakan bahwa uangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Jelas kan? Laki itu memberi duit, bini itu biar maaf ibu-ibu lah, lain biar nanti beli gue, biar orang solehah gue, amin. Umat guru ini menimbak benar nih, ada menimbak, ada tulisannya, bujurlah, ada tulisannya tuh. Apabila bini itu melihat laki kada tapi berduit, rendah dipandangnya. Apabila laki itu tidak banyak duit, apa? Bini itu sayang benar. Berarti ada duit abang disayang. Ada duit abang apa tuh? Ditendang.
wah gitu dong. Jangan sampai bini kita memandang rendah wanita. Harus dididik bini kita, harus berwibawa kita di hadapan istri kita. Kalau biar anak berkah rumah tangga, berat Pak gue ini urusan ini berat. Dan jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Ubah hatinya. Melihat laki sedikit duitnya, direndahkannya laki. Melihat laki banyak duitnya, terasa sedikit pemberian laki. Nah, berarti bini itu bagus kada tahu jumlah total duit kita. Umat guru lah, berat juga salahnya lagi nih. Nah, nami itu apa ya? Menggaji biar, nah nyangka kamu. Aku aja gaji pak, aku. Apalagi sama-sama. Nah itu kan awal lagi itu sembunyi-sembunyi itu. Kecuali kita bisa menyisihkan. Beratlah. Dan renggangkan dirimu dari mereka. Dan renggangkan dirimu dari mereka. Artinya Pak Aibuai, mereka di sini anak istri itu, maaf hadir. Kita sama bini jangan binatang kayak kukang, jangan juga. Allah kukang lah. Umar guru sarnia nak kayak kukang dia berdua pinang mesra bentar di TikTok. Tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, inyamus waktu honeymoon kayaknya 2, 3, 4 tahun. Awal ada mempertahankan itu. Umar kayak lanji benar. Inya kebanyakannya orang nangka tujuh mengubah kemesraan tuh kada tapi langgeng. Nah, lihat di kucing itu kena bakal lahir kucing itu sangat hamil. Bukannya menyuruh bakal lahir dalam ini. Lihat di orang pesantren tuh, adalah bapak ibu inya bergabung dengan binian sekolahannya. Ada orang pesantren, ada bergabung dengan binian, sekalinya berbini belagi banyak anak. Lihatin yang bergabung dengan binian tuh maaflah sekolahan. Lihatin, maaflah, biar aku benar terlalu bebas pergaulannya, bujulannya. Bebas dia bergaul. Lalu ada menyediakan alat kontrasepsi, mau pulang apa lah? Lihat orang pesantren, ibu nikah ada biniannya lah. Nah, mantap. Bininya bisa 2-3 ini. Karena ini sudah terbiasa dengan kehidupan harus laki-laki. Darussalamnya beda. Darussalam laki-lakinya kan sampai dekat zuhur pulang. Setelah zuhur baru perempuan. Nah, sampai ke itu biar di Darussalam itu. Pesantren lain sama kadang-kadang, tapi beda guru, tapi gulikannya diimbai. Sekolahannya tak bisa. Nah, kayak apa? Nang bibinya menunggu, lalakinya menjemput. Soknya kendaraannya yang di depan dipotongnya, yang di belakang ditingginya. Nah, kayak apa tuh? Joknya disisilnya, lanji kendaraan ini. Ini sudah terbiasa pergaulan seperti itu. Lalu Bapak Ibu banyaklah penyakit-penyakit yang ada terduga. Kita
kita luar biasa Pak Ibu. Jangan mengobarkan kemesraan. Biasa-biasa aja di mata orang, di rumah luar biasa. Nah itu nak jujur, di rumah yang luar biasa. Ini ya Allah. Kalau karena ain orang ada alergi dirusak orang rumah tangga kita. Karena dinampakkan kemesraannya, kurang jangan. Nah iya dalam kitab ini, dan renggangkan dirimu dari mereka. Tetapi engkau bukan bengis, bukan pengis, lain. Menjaga harga diri. Uma di luar, kayak ada tata ular bini, sama di rumah, wah, main maka itu nak jujur. Ini di luar mesra, benar, sama di rumah. Nah maka lahir itu ngarannya ketujuh dipandang dinilai orang saja. Dan lemah lembut terhadap mereka, kita lemah lembut dengan istri kita, dengan anak kita. Tetapi engkau sebenarnya bukan lemah, bukan berarti kita lemah lembut lemah, bukan. Memang lemah lembut kita disuruh, tapi bukan berarti kita lemah. Nah, lihat. Kalau istri kita sayangi, bagus. Tapi kalau dia melakukan yang tidak sesuai, tegur, tegas. Itu namanya hebat. Dan jangan suka bermain dengan hambamu. Hambamu ini budak dari itu namanya tawanan perang. Nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Sama Pak Ibu pembantu kita tuh, nah karyawan kita sedang biar atasannya bagus aja dekat, tapi jangan menghilangkan kewibawaanmu. Nah itu penting banget itu. Nah kemudian, dan apabila engkau terpaksa bertengkar, kalau bakal lahir kayak apa, setengah bulan ke depan kita sambung lagi. Nah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kabul hajat semuanya. Al-Fatihah. Iya benar. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina qarib. Sallallahu alaihi wa sallam.